Bagaimana jika dunia kita hanyalah bayangan dari dunia yang lebih tua? Dan manusia bukanlah ciptaan pertama di bumi ini. Di tanah Bugis, kisah ini sudah ada sebelum zaman mengenal tulisan. Dahulu kala, bumi belum dihuni manusia, yang ada hanyalah kekosongan, angin liar, dan samudra luas. Di langit tinggi, para dewata hidup dalam 3 alam Boting Lanji, Burilliu, dan Pertiwi. Sang Raja Langit, Lapatotoe, memutuskan bahwa dunia tengah, tempat manusia akan tinggal, harus diberi kehidupan. Maka diturunkanlah seorang dewa muda bernama Batara Guru, anaknya sendiri, untuk menjadi raja di bumi. Batara Guru turun dari langit dengan cahaya menyilaukan, membawa petunjuk, hukum, dan kebijaksanaan. Ia menikah dengan seorang manusia yang istimewa, dan dari keturunan mereka, dimulailah kisah besar Saweri Gading. Tidak ada takdir yang lebih rumit dari cinta antara darah dan langit. Saweri Gading lahir dari garis keturunan Batara Guru. Sejak kecil, ia menunjukkan kekuatan dan kecerdasan luar biasa. Namun, ada satu masalah. Ia jatuh cinta pada saudara kembarnya sendiri, Witen Riobing. Cinta ini terlarang. Demi mencegah bencana besar, Witen Riobing dikawinkan dengan pria lain, dan Saweri Gading pun memilih mengasingkan diri ke negeri seberang. Dengan kapal besar bernama Banawa nomor Batalopi, Saweri Gading berlayar menembus 7 lautan. Ia mencari pengganti cintanya yang tak bisa dimiliki, dan petualangan pun dimulai. Saweri Gading mendarat di negeri Tiongkok, negeri megah dengan tembok raksasa dan ribuan pasukan. Di sana, ia jatuh cinta pada seorang putri bernama Wei Chude. Namun untuk menikahi sang putri, ia harus mengalahkan para pendekar sakti dan membuktikan bahwa ia bukan manusia biasa. Dengan kecerdikan, siasat, dan kekuatan warisan dewata, Saweri Gading berhasil. Ia memperistri Wei Chudai dan memiliki seorang anak, Ayla Galigo, sang tokoh utama epos ini, yang kelak menulis tentang semua peristiwa ini dalam ribuan syair. Namun dunia tak pernah damai selamanya. Perang besar pun pecah. Saweri Gading harus kembali ke kampung halamannya, Luwu, karena tanah leluhurnya diserang oleh kerajaan asing. Di medan perang, Saweri Gading berubah menjadi legenda hidup. Namun yang paling menyakitkan adalah ia harus bertemu kembali dengan Weten Riabeng, cinta masa kecilnya, yang kini menjadi penasihat spiritual kerajaan. Mereka bertarung, bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Dan disitulah Saweri Gading menyadari, dunia tidak butuh pahlawan, tapi pemimpin yang mampu berdamai dengan takdirnya. Setelah peperangan usai, Saweri Gading menyerahkan tahtanya kepada anaknya, Ayla Galigo. Ia memilih mengasingkan diri ke dunia roh, menyatu dengan langit dan laut yang dulu mengantarnya. Saweri Gading tak pernah mati. Ia berubah jadi bisik angin di antara ombak, jadi petunjuk bagi mereka yang mencari arti hidup. Kisah ini bukan sekadar dongeng. Ia adalah cermin bahwa cinta, kekuasaan, dan takdir selalu bertarung dalam diri manusia. Dan dari pertarungan itulah sejarah terbentuk. Tulisan kuno Surek Galigo menyimpan ribuan halaman syair tentang petualangan ini. Sebuah warisan dunia yang berasal dari tanah Sulawesi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.